Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aslam Cahyo Mariono dari kelas TPFA 24. Nah, di sini saya bertujuan ingin melengkapi ujian akhir semester saya, khususnya di mata kuliah metode penulisan. Nah, pada kali ini saya akan mencoba simulasi bagaimana untuk sidang tugas akhir di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Nah, mungkin lanjut saja. Nah, mungkin untuk biodata saya sendiri, saya namanya Aslam Cahyo Mariono. Saya lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 September 2005. NIM saya A01124007. Nah, untuk judul tugas akhir saya sendiri, saya ingin membuat meja makan minimalis dengan sistem lipat menggunakan material dari stainless steel. Mungkin biar terlihat beda saja dari yang lain, pembaruannya di materialnya sendiri yaitu stainless steel. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya sendiri, making a minimalist dining table with a folding system using stainless steel. Nah, untuk dosen pembimbing saya sendiri itu ada Pak Wahyu Widianto, MT. Lanjut. Nah, mungkin untuk latar belakangnya sendiri, banyak masyarakat yang tinggal di rumah kecil atau apartemen, sehingga penggunaan furnitur harus benar-benar mempertimbangkan aspek ruang. Salah satu solusi yang bisa kita gunakan adalah meja makan dengan sistem lipat. Nah, meja ini bisa digunakan saat dibutuhkan dan bisa dilipat kembali ketika tidak dipakai, sehingga ruangan menjadi lega. Selain itu, saya menggunakan material stainless steel karena material ini memiliki beberapa keunggulan seperti tahan karat, kuat, mudah dibersihkan, serta memiliki usia pakai yang cukup panjang. Nah, mungkin secara singkatnya, kurang lebih latar belakang seperti itu. Ada tiga alasan dasar, yaitu ruangan yang sempit, meja mak dari ruangan yang sempit, kita bisa memberikan solusi, yaitu meja makan yang dapat dilipat dengan desain yang dapat mengurangi ruangan sehingga masalah ruangan sempit ini dapat teratasi. Juga stainless steel bertujuan agar mungkin sedikit pembaruan dari furnitur biasanya juga supaya eh, ini mudah dibersihkan dan long term lifetime juga dapat didaur ulang seperti yang dikatakan dari Hamdani 2017. Mungkin next. Nah, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, itu muncul beberapa permasalahan atau alasan lah. Yang salah satunya seperti bagaimana cara mengefisiensikan penggunaan ruang untuk furnitur dan juga bagaimana cara pembuatan produk furnitur meja makan minimalis yang tidak memakan ruang. Nah, mungkin tujuan dari pembuatan produk ini sendiri atau tujuan dari tugas akhir saya sendiri, yaitu mampu memberikan solusi dari permasalahan masyarakat terkait furnitur yang memakan ruangan, serta mampu membuat produk furnitur yang adjustable sehingga dapat menghemat ruangan. Nah, manfaat dari proposal ini sendiri itu untuk menambah pengetahuan dan kemampuan terkait proses pembuatan furnitur, juga menambah inspirasi produk desain untuk jenis furnitur modern. Next. Secara umum, prosesnya dimulai dari perencanaan desain, kemudian dilanjutkan dengan persiapan material dan alat. Nah, mungkin untuk kurang lebih diagram untuk proses pembuatan produk ini, mungkin kita lakukan dari perencanaan dulu ya, dimulai dari perencanaan desain, lalu melanjutkan ke pembuatan produknya. Setelah itu kita uji produknya. Ketika produknya tidak memenuhi sesuai kriteria yang kita mau, mungkin kita bisa mengulangi di proses pembuatannya. Mungkin ada kesalahan teknis dari proses pembuatannya. Nah, mungkin jika produknya sudah sesuai, kita bisa lanjut ke hasil akhir dan kesimpulan dari produk tersebut. Nah, mungkin untuk diagram metode pelaksanaan produksinya, kita bisa mulai dari perencanaan, lalu kita bisa mempersiapkan material. Nah, dilanjut ke pemotongan
bahan atau materialnya, lalu pembuatan rangka. Setelah itu, karena ini bahannya stainless steel, jadi kita membutuhkan proses pengelasan. Juga lanjut ke perakitan, terutama di sistem lipatnya, lalu di finishing, lalu di cek QC. Apabila udah sesuai dari QC-nya, lalu kita bisa packing produk, lalu bisa lalu produk pun sudah jadi dan selesai. Mungkin next. Nah, untuk mesin dan alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat produk ini, mungkin ini kurang detail juga. Nah, mungkin secara garis besar yang kita butuhkan juga apa? Yaitu besi hollow sebagai material utama, lalu mungkin ada yang versi plat dan juga versi papan. Lalu kita butuh skrup dengan berbagai ukuran lah sesuai yang kita butuhkan. Lalu engsel lipat untuk mengunci atau mengadjustable apa fitur dari lipat itu sendiri. Lalu ada mesin poles untuk mengfinishing dari stainless steel itu agar lebih mengkilap dan bersih. Lalu ada cutting wheel itu untuk memotong besi stainless steelnya. Lalu ada besi hollow itu yang bagian apa? Itu bawah untuk bagian ini untuk apa? Mengunci engselnya lah. Nah, lalu ada mesin las argon, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, ada apa? Teknis untuk mengelas. Nah, mesin las argon ini mesin yang kita butuhkan untuk mengelas tersebut. Lalu ada hand drill itu untuk melakukan boring, juga ada klem untuk mengikat ketika kita melakukan proses drill atau pemotongan dan lain-lain. Nah, lalu ada siku besi untuk mengunci setiap sikunya menggunakan besi juga stainless steel. Lalu ada meteran untuk mengukur dimensinya. Lalu ada batu hijau untuk mengasah agar lebih mengkilap lah dari stainless steelnya. Next. Nah, mungkin ini kurang lebih gambaran bill of materialnya yang berfungsi untuk mengetahui jenis material yang digunakan, jumlahnya, serta kebutuhan produksi secara keseluruhan. Dengan adanya BOM, proses produksi bisa lebih terkontrol dan memudahkan dalam perencanaan material. Nah, mungkin kurang lebih ringkasnya estimasi ya, estimasi kebutuhan untuk membuat produk ini kurang lebih seperti itu. Next, lanjut ke berikutnya yaitu ke proses pembahanan. Nah, di pembahanan ini kita memotong besi atau stainless steel yang sesuai dengan desain atau gambar kerja yang buat menjadi acuan kita. Lalu ke pembentukan rangka. Nah, pembentukan rangka ini untuk kayak membentuk pondasi produknya lah. Kurang lebih bentuknya seperti apa. Lalu pengelasan untuk kayak menyatukan dari rangka dan bahan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, lanjut ke jika sudah paten semuanya, lalu kita ke proses finishing. Di finishing ini tujuannya untuk memperkilap lah, memperkilap atau membuat visual yang menarik dari produk kita, termasuk ke tahap akhir. Lalu ke pemasangan hardware khususnya untuk ke sistem lipatnya lah dan lain-lain. Lalu jadilah produk yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulan akhir dari produk ini yang pertama itu ada multifungsi dan efisiensi ruangan, yaitu dapat mengubah satu area menjadi dua fungsi. Nah, jadi di meja lipat yang akan saya buat itu bisa menjadi kayak dekoratif ruangan sekaligus juga fungsionalnya bisa menjadi meja makan keluarga bersama gitu. Jadi sangat menghemat ruangan ya. Lanjut ke apa kesimpulan kedua itu yang sudah berkali-kali saya jelaskan yaitu optimalisasi lahan sempit. Nah, dengan adanya produk ini jadi tidak usah terlalu memikirkan lah ruangan yang memikirkan kayak meja pasti kan butuh ruangan yang apa lebar tuh. Nah,
dengan produk ini kita bisa mengesampingkan pikiran rumit itu karena emang produk meja lipat ini sangat mengefisiensi ruang. Lalu juga ketahanan material yang tinggi, benar banget karena kita menggunakan material stainless steel, maaf, dengan grade 304 ya, menjamin produk tahan korosi dan kokoh untuk penggunaan buka tutup dengan frekuensi yang tinggi. Lalu, nah, estetika modern dengan desain minimalis memberikan kesan visual yang ringan sehingga ruangan sempit secara psikologis terasa lebih lapang dan teratur. Juga solusi praktis mengenai mekanisme lipat yang presisi sehingga memudahkan operasional bagi masyarakat modern yang membutuhkan furnitur fungsional dan mewah di lahan yang sempit. Nah, mungkin cukup sekian presentasi simulasi tugas air yang dapat saya sampaikan. Semoga produk yang saya buat ini dapat menjadi salah satu solusi furnitur yang praktis dan efisien untuk hunian modern dengan ruangan terbatas. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan pada ucapan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.